Hello, this is Wildan from English Hype and welcome to this very first lesson. Today we are going to talk about something simple but it's going to be useful for you guys, for us. Di video kali ini kita bakal membahas atau ngobrolin yang namanya tips belajar bahasa Inggris bagi pemula, khususnya for non-native English speakers. Fluency is number one. Maksudnya adalah kalau kita mau belajar bahasa Inggris, kefasihan atau kelancaran kita berbicara bahasa Inggris itu harus menjadi hal yang paling utama. Oke, sebelum dilanjut, ada satu pertanyaan yang terbesit di pikiran saya pribadi, yaitu seberapa sering teman-teman berhenti ketika sedang belajar atau practicing your English? Itu pasti sering banget. Dan ada beberapa langkah yang bisa kita lakuin bareng-bareng karena saya pribadi pun masih belajar yang namanya bahasa Inggris. Yang pertama adalah kita bisa untuk meningkatkan kefasihan kita bisa lakuin latihan itu dengan diri kita sendiri. Nah, teman-teman kan punya cermin di rumah, boleh yang kecil, boleh juga yang gede. Nah, kalian bisa berlatih di depan cermin buat ngelatih kelancaran kalian berbahasa Inggris. Karena sometimes for some people they are too shy to practice with other people. Jadi kalian bisa berlatih di depan cermin dengan diri kalian sendiri. Nah, kalian bisa lihat tuh kelebihan dan kekurangan diri kalian pribadi. Yang pertama, misalkan dari ekspresi wajah ketika kalian ngomong bahasa Inggris. Yang selanjutnya adalah kalian bisa melihat diri kalian sendiri itu adalah intonasi dan pengaruhnya ke ekspresi wajah kalian pribadi kalau misalkan kalian lagi belajar bahasa Inggris. Nah, selanjutnya adalah kalau misalkan kalian masih juga malu, kalian bisa ngelihat beberapa video orang-orang yang sedang struggling in learning English. Itu bakal ningkatin motivasi kalian juga. Masih tentang kefasihan bahasa Inggris, kalian bisa lakuin yang namanya langkah berikutnya, yaitu find a partner. Jadi kalau misalkan kalian udah belajar bahasa Inggris sendiri di depan cermin dan kalian udah merasa lebih pede, kalian bisa menemukan seseorang untuk belajar bahasa Inggris bareng ya teman-teman. Karena ini this step will improve you massively. Itu karena saya pribadi pernah ngerasain ketika misalkan nemu teman atau lingkungan yang benar-benar mendukung kita untuk belajar bahasa Inggris, itu bakal membuat perubahan yang sangat besar juga ke kemampuan bahasa Inggris kita. Masih mengenai fluency, karena benar-benar fluency saya tekankan karena berdasarkan pengalaman pribadi ini benar-benar menjadi hal yang dasar banget ketika kalian belajar bahasa Inggris. Oke, ketika kalian misalkan nyaman belajar bahasa Inggris sendiri, kalian bisa tetap you can keep going on in learning English by yourself. Tapi kalau misalkan kalian butuh bantuan, boleh misalkan search some videos about English, about learning English, kayak misalkan channel ini English Side. Kalian bisa gunain sebagai teman kalian belajar. Oke. Tapi kalau kalian masih tetap perlu bantuan dengan real person, maksudnya yang face to face ataupun misalkan berbasis online juga boleh sih. Nah, kalian bisa, you can find the right English course with the right method. Maksudnya kan, kalau misalkan kalian perhatiin di Indonesia tuh banyak banget kursusan, tapi kursusan-kursusan Indonesia tuh pasti menggunakan metode yang berbeda-beda. And it goes back to yourself karena tiap orang tuh punya karakteristik masing-masing. Jadi saran saya kalau misalkan kalian mau tetap les atau find an English course, bisa kalian browsing dulu atau research dulu deh. Misalkan di kota kalian nih ada beberapa kursusan, kalian boleh tanya-tanya dulu karena nggak apa-apa kalau misalkan kalian datang ke sebuah kursusan dan nanya-nanya dulu tentang metodenya, karena biasanya sih mereka ngenali dulu metodenya kayak gimana, proses selama belajarnya seberapa lama, itu nggak apa-apa, itu pasti biasanya ada customer service-nya. Slow down maksudnya adalah kita harus relax dalam belajar bahasa Inggris. Kita nggak usah terburu-buru untuk benar-benar cepat belajar bahasa Inggris karena everything needs process, everything needs time. Poin pertama dari slow down ini adalah step by step. Maksudnya adalah ketika kalian mau belajar bahasa Inggris, kalian harus tepat menempatkan mau belajar apa dulu, lalu yang kedua mau belajar apa lagi, dan selanjutnya dan selanjutnya. Di poin kedua dari slow down ini adalah speak slower if you have to.
Jadi kalau kalian mau belajar bahasa Inggris itu adalah bisa kalian lebih santai atau lebih pelan ketika kalian berlatih bahasa Inggris. Misalkan kayak gini, kalian mau perkenalan diri. Contohnya seperti ini misalkan ya, versi sedangnya dulu deh. Okay, let me introduce myself. I'm Wildan and I have a lot of hobbies, but my favorite hobby is playing basketball. Kalian bisa apa namanya? You can speak slower if you have to. Juga kalian bisa ambil napas panjang dulu sebelum memulai latihan. Kalau perlu, kalian tiap kalimat, every sentence you take a break. Jadi beres satu kalimat, diam dulu, lanjut ke kalimat berikutnya, diam dulu, dan lanjut ke kalimat berikutnya. Bisa seperti itu untuk latihan ya guys. Kita bareng-bareng praktis kalimat-kalimat yang tadi saya ucapin. Okay, my name is Wildan. I have a lot of hobbies. But my favorite hobby is playing basketball. Nah, jadi kalian bisa menurunkan speed atau kecepatan kalian ketika practice your English. Di sini ada yang namanya sing along with English songs and watch movies. Di poin sing along to English songs ini, kalian bisa mendownload video-video tentang musik, tapi yang ada liriknya. Jadi di latihan ini kalian bisa mendengarkan bunyi-bunyi bahasa Inggris di lagu tersebut dan melihat liriknya. Jadi fokusnya itu bukan ke terjemahan dulu. Jadi you don't need to translate the lyrics. Jadi kalian nggak perlu yang namanya menerjemahkan liriknya tersebut, tapi kalian fokusnya itu ke mendengarkan bunyi berbahasa Inggris dan menyesuaikan pengucapan yang ada di lirik tersebut. Di poin watch movies, kalian bisa tanya diri kalian sendiri terlebih dahulu aksen mana sih atau bahasa Inggris manakah yang kalian pengen miliki. Karena ini bakal berpengaruh ke vocabulary, lalu pronunciation, lalu aksen yang bakal kalian miliki. Di sini kalian poinnya adalah familiarizing the sounds of English. Jadi jangan dulu pengen langsung ngerti semua apa yang diomongin sama si aktor sama si aktris tersebut. Jadi kalian fokusnya tuh ke bagaimana sih bunyi-bunyi bahasa Inggris itu dan kalian sesuaiin sama subtitle yang ada di film tersebut. Nah, lama-kelamaan itu bakal mempengaruhi kecepatan kita menangkap bunyi bahasa Inggris. Dan kalian bisa menghapus atau tidak menggunakan subtitle untuk nonton film tersebut. Imitation technique. Nah, di teknik kali ini atau tips nomor 4 ini, kalian bisa menggunakan teknik imitasi. Maksudnya kayak gimana? Kalian bisa gunakan teknik imitasi ini ketika kalian menonton film. Nah, misalkan seperti ini, ada sebuah cuplikan di film tersebut yang kalian pengen tiru. Kalian bisa mempost video tersebut dan kalian bisa langsung repeat apa yang si aktor ataupun si aktris tersebut bilang. Contohnya misalkan seperti, "Are you alright?" Nah, kalian bisa mempost video tersebut dan kalian bisa tiru, "Are you alright?" Kalau bisa sampai ke pronunciation, stressing word-nya, lalu juga aksen yang mereka miliki, kalian tiru. Coba tiru semaksimal mungkin. Sebagai contoh, my partner in life itu suka banget yang namanya British accent. Jadi dia nontonnya tuh Harry Potter. Nah, dia tuh nonton film ini diulang-ulang. Bahkan ketika saya ikut nonton film ini, ada sebuah adegan yang sebelum si Harry ataupun si Hermione ini ngomong, my part in life udah ngomong duluan. Artinya sampai skripnya dia sampai hafal. Dan dia coba tiru teknik ini tuh dengan cara nonton diulang-ulang dan sometimes di pause dulu si videonya dan dia coba ngomong. Ataupun ketika si Hermione ngomong, dia coba ikuti langsung atau tiru langsung secara berulang-ulang. Tak lupa juga dia tiru seperti pronunciation-nya, stressing word-nya, sampai aksennya dia coba tiru juga. Jadi tips nomor 4 ini sangat berguna banget bagi kalian yang pengen memperdalam yang namanya bahasa Inggris, apalagi sampai ke aksen-aksennya. Itu dia 4 tips yang bisa saya share ke teman-teman semua yang saya lakukan. Oke, kita review bareng-bareng. Yang pertama, fluency is number 1. Yang kedua, slow down. Yang ketiga, sing along to English songs and watch movies. Dan yang keempat, imitation technique. Tips yang keempat mengenai imitation technique bakal kita bahas lebih mendalam di video yang lainnya. Saya harap teman-teman semua bisa lakuin
4 tips yang tadi saya share. Tapi poinnya adalah kalian tetap harus konsisten. Thank you very much for watching and I'll see you in next lesson video. Tonton terus channel ini ya, karena belajar bisa kapan aja, di mana aja, dan sama siapa aja. English Side, where English meets your needs.